Dadi lek empun nutupi aurat wis suci hadas, suci saking hadas, suci saking najis, baik dalam badan, pakaian dan panggonan, wis nutupi aurat ngadeka jejeg madhep kiblat, dan antarane delamaan iki ora kudu antarane delamaan loro niku kudu sing lurus. Jangan sampai ada yang di depan dengan yang di belakang seperti langkah depan, apa? Langkah depan satu, jalan ora. Jadi harus persis. Siap gerak. Nah, ini persis. Jangan sampai ada yang lebih maju daripada yang lain. Bihaitsu la tadauhuma la muzawijan baina qadamaihi, geniku dengan jejak lurus, jangan sampai ada di atas, ada aku di depan yang di belakang, dan ojo dikendokno terus didohno kira-kira napa niku namine kira-kira 1 kilan. Lah ini yang menjadi polemik, banyak orang salah hanya memahami ngrapetno barisan, jangan sampai ada jarak. Kemudian dalam carane ngrapetno barisan niki sikile digandeng, akhirnya sampai begagah melebihi 1 kilan. Niku makruh. Jadi memang diperintahno untuk napa namine, diperintahno untuk sing lurus barisane dan jangan diganggangi. Ukurane diganggangi niku antarane orang satu dengan yang lain ini gak cukup ditempati 1 orang. Diojo dibenggang 1 orang. Dan saged mepet, sing dimaksud mepet niku bukan mepet betul ndak, akan tetapi sing penting ati iltisok ketemu niku yo jejer ngono, ora ketemu terus nempel niku mboten. Seperti orang-orang Wahabi lek salat niku begagah sikile terus digandengno karo liyane, hanya memperhatikan di dalam lafaz ilsok nemokno sikil, tapi tidak memperhatikan masalah jarak antara kaki satu dengan yang lain, tidak boleh lebih dari qadru shibrin, kira-kira sakilan. Niku salah kaprah, salah murad, seperti yang terjadi tenan niku lek aman ningali niku wong Wahabi niku kan salate mbok gagah terus sikile di jejerno, akhirnya ngilangno khusyuke kancane mergo risih. Lah yang dimaksud ilsok tengrika sing penting niku rapet, bukan berarti kudu gandeng, tapi kudu lurus, kakinya jangan sampai gandeng dan jangan sampai kakinya satu dengan yang lain, jangan sampai gandeng dan jangan sampai pisah kira-kira melebihi dari 1 kilan. Nggih. Kira-kira lebih saka 1 kilan. Ngoten. Lah mengko lek digandeng niki keterak angin titik mawon sudah guling mungkin. Nggih to lek gandeng niku wis gak punya kekuatan. Akhirnya malah dadi guling, yo aja begagah. Begagah lek diseret langsung keplekan, iso kepleset. Ngoten. Jadi dirapetno
Tapi dalam rapat nojo sampai kita membuang dalil di mana antara kaki satu dengan yang lain tidak melebihi dari 1 kilan. Nah, makanya kalau begagah lebih 1 kilan niku hukume makruh, nggih. Niku salah kaprai orang-orang yang gak pati iso ngaji tapi muroti di dalam ilsoknya saja, tapi tidak totalitas di dalam masalah jarak antar kaki satu dengan yang lain tidak diperhatikan. Tapi ben beda, ben ketok. Oh, lek kae salate golongane salate wong Wahabi ngoten lho. Salafi Wahabi. Niku salate wong ora pati iso ngaji ngoten ya. Sing ngerti saya kur hadis siji tapi tidak memperhatikan dengan beberapa hadis yang lain. Dan ben ketok lek wong NU mboten ngoten. Rapet tapi kakinya tidak sampai melebihi 1 kilan. Rapet itu bukan berarti kudu gandeng niku mboten, tidak harus gandeng, karena kalau gandeng itu malah justru akan menghilangkan kekhusyuan. Dan terus takwise ngadeg jejeg bihaisu la tadauha, sekira la tadauhuma enggak meletakkan pada delamaan luru niku wau. Meletakkan niku artinya digandeng-gandengaken, aja digandengno, karena Kanjeng Nabi niku melarang sangka sufun lan sufut. Sufut niku napa? Sufut niku iktiranul qadamaini ma'an, gandeng no delamaan loro digandeng, utawa sufun niku ngangkat salah sijine sikil loro, atau istilah orang sekarang engkling, engkling sengat berdiri pada 1 kaki niku hukume makruh. Kemudian setelah itu konsentrasi, kepalanya menghadap, dia menundukkan pada tempat sujud. Di endi sing badhe sampean sujudi niku sampean sawang, terus membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, krana nyuwun kebawreksa saking godaane setan sing ranjam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sawise niku hadirkan atine panjenengan dengan apa yang panjenengan laksanakno waktu niku, nggih niku ngadep nang Gusti Allah, kosongkan hatimu dari was-was, pandanglah di antara di depan baniatiman takum, pan aku angen-angenlah kita merasa di hadapan zat sing kita berdiri, kita munajat, kita jagongan, dan malulah dengan Allah Ta'ala ketika panjenengan munajat sowan tapi hatinya lupa, hatine lali, hatine ora eling. Ghafilun wasadrun mashunun, dan hati sing dipenuhi dengan berbagai macam lamunan, sawah, tegalan, pasar, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Nah, atau was-wase dunya, kepingin-kepinginan apapun ada di dalam hati, ojo pisan-pisan. Wa'lam anna Allah ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika, dan panjenengan mengekspresikan, membayangkan, menghadirkan
bahwa engkau dipandang hatimu, dipandang Allah, hatimu dilihat oleh Allah, hatimu dilihat oleh Allah, tingkah lakumu diawasi oleh Allah, di mana Allah Ta'ala menerima sholatmu sesuai dengan khusyukmu, sesuai dengan hadirmu, sesuai dengan tawadukmu, sesuai dengan tadarrukmu. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarah, panjenengan mengisahkan kepada Allah dalam segala fokuskan kepada Allah seakan-akan panjenengan melihat kepada Allah. Kalau tidak bisa, ya merasalah panjenengan disawang karo Gusti Allah. Cuman jangan sampai membayangkan Gusti Allah itu lepas dari kita, yang sehingga nyawang dari depan atau dari belakang atau dari kanan atau dari kiri. Itu nanti akan menjadi mujassim, akan mengatakan Allah punya arah, Allah punya jihad. Ini nanti malah jadi syirik. Tapi kita harus yakin Allah Ta'ala dekat dengan kita, tapi tidak dengan jarak. Allah lebih dekat daripada urat leher. Adi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tidak pisah dengan kita, tapi juga tidak gandeng dengan kita. Balik masalah kita diawasi karo pangeran, kita dilihat oleh Allah, kita dijalankan oleh Allah, kita obahno, digerakno karo Allah Ta'ala. Dengan kepala menunduk melihat pada tempat sujud. Setelah panjenengan pun hadir, baru panjenengan angkat tangan. Baru angkat tangan. Kalau tidak hadir, fa ilam yahdur qalbuka walam taskun jawarihuka, lek panjenengan dalam mengekspresikan sholat hatine durung hadir, hatine durung manteng, dan anggotane durung iso anteng, karena sangat cepet oleh makrifat dateng Gusti Allah, cepet oleh makrifat dateng keagungane Allah, maka panjenengan ekspresikan kira-kira panjenengan sholat di hadapan orang yang paling panjenengan segani, panjenengan sungkani sapa. Di kaya ora-orane ngono, kaya sholat di hadapan penilai, di hadapan penguji yang semuanya panjenengan akan dinilai apa saja yang di dalam hati, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau mengatakan sholat itu kalau tidak khusyuk nusah, sholat niku le ora khusyuk ora sah. Terus akhirnya Sayyidina Ali diperintahkan sholat oleh Rasulullah dengan khusyuk. Akhirnya dari awal sampai akhir konsentrasi menghadap ilahi dan mengetahui kalau dia itu diawasi terus kayak ujian. Hadir, tapi ternyata sebelum salam sudah mulai hatinya lari, hatinya kebirit-birit dengan melamunkan janji Rasulullah kalau nanti lolos akan dikasih hadiah selimut burdah, selimut dari Yaman. Terus akhirnya sebelum salam wis ngelamun, aduh sayang, selimut dari Yaman umpama dari Mesir itu agak hebat. Ya ngoten tok. Nah niki akhirnya atine pun nyeleweng, sehingga setelah sholat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu bisa khusyuk? Enggak, ternyata enggak bisa ya Rasul, sudah hampir selesai ini dulu. Lah kok moro-moro atine moro was-was mikirne masalah hadiah rupa selimut. Masya Allah, lho tengriku.
Dadi tadarruk yakni tadarruk niku murnekno ing dalam donga. Wakila di dalam sholat niku ada 4 cabangan. Pertama, atine hadir. Atine hadir itu bagaimana? Hatine panjenengan merasa dekat kepada Allah, merasa menghadap kepada Allah. Kalau tidak bisa, merasalah diawasi karo Allah Ta'ala. Niku jenenge khudur. Siji, hadir di dalam akal. Berarti panjenengan di dalam akalnya sadar karo apa sing diomongni. Panjenengan muni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merasa maknane iyyaka na'budu niku hanya kepada Engkau ya Allah ya Rabb saya mengabdikan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Rabb saya minta tolong. Niku berarti hadir ing dalam akal. Nomor 3, hadir ing dalam nafsu. Nafsune ya hadir. Nomor 4, khudu DP aku khudu nafsi niku DP nafsu, tunduke nafsu maring perintah pangeran lan DP anggota. Lah sing dimaksud hadir hati itu bagaimana? Maksudnya hadir ing dalam hati niku ngilangno hijab kita, sehingga seakan kita langsung bisa melihat kepada Allah. Le ora iso seakan kita dilihat oleh Allah. Tidak ada pembatas. Lah sing dimaksud dengan suhudul akli artinya hadir itu bagaimana? Geniku raf'ul itab. Kita ora mangkrah-mangkrah, ora nyeneni nang ngawai. Khudur nafsi, yang dimaksud khudur nafsi niku membuka pintu kepada Allah. Lek khudurul arkan ngadirna rukun geniku wujudus sawab, wajudi sawab. Berarti sapane wong salat tanpa atine hadir, lek ngoten salate wong lali. Sing sapane wong salate niku tanpa hadiri akal, berarti ya wong kang lali. Sing sapane wong salat tanpa hadiri nafsu, gak kebuka lawan, berarti wong kesasar, wong keliru. Wong salat tanpa dipin-dipini anggota, berarti bahwa musallin jafin, wong salat sing wangkot angel diatutur. Sing sapane wong salat sebagaimana disifati tadi, maka itulah termasuk wong salat beneran. Wong salat beneran. Setelah itu wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarah. Esakan, fokuskan pikiranmu hanya kepada Allah. Fokuskan pikiranmu, fokuskan hatimu, fokuskan bayanganmu hanya kepada Allah seperti halnya engkau melihatnya. Kalau tidak, hadis perembiannya, kalau tidak, fa inna kalau qadarta innaka kumta fi ibadati rabbik wa anta tuyainuhu lam tatruk syai'an mimma takdiru alaih. Ketika panjenengan sudah bisa mengkira-kirakan, mengekspresikan bahwa engkau berdiri melakukan ibadah terhadap Tuhanmu, maka panjenengan akan nyoto-nyoto wujudno sholat sebagaimana di atas geniku hadiri hati, hadiri akal, hadiri nafsu, hadiri anggota. Dan anggotanya akan anteng. Kalau tidak bisa, fa ilam takun taroh,
apabila kau tidak bisa melihat kepada Allah, tetap kita istimror, kita menjalankan sholat dengan fa innahu yaraka, bahwa Allah Ta'ala telah melihatmu. Di fa innahu yaraka, bahwa Allah Ta'ala telah melihatmu. Jadi panjenengan rasa lek atine niku diawasi Allah Ta'ala, bahwa pikirane diawasi kali Allah Ta'ala. Kalau sudah semacam itu, fa ilam yahdul qalbaka lam taskun jawarihuka, kalau engkau hatinya tidak hadir, sudah otomatis anggota badannya tidak bisa anteng. Yang ini kalau wong nyawang nih kok, nyawang wong adus, to nyawang tipi, to nyawang nopo. Ketika hati aku meripat, aku pikirane konsentrasi dalam penyawangan, maka anggotane anteng-teng sampai mara tuwa nang mburine ora roh, mara tuwa nang sandinge ora rasa, saking antenge itu kedengengen ngoten lho. Saged paham? Nah, nggih. Kalau ternyata gak bisa, fa ilam taskun jawarihu kali kusuri ma'rifatika, karena cupet oleh makrifat kepada Allah sehingga tidak bisa hadir di dalam anggotanya, maka ekspresikan seperti engkau di hadapan orang soleh yang sangat agung, di hadapan kiai ini panjenengan sing panjenengan segani, sing panjenengan sungkani, atau alibet panjenengan yang disawak yang panjenengan sungkani, beliau telah melihat panjenengan. Untuk mengetahui bagaimana sholat panjenengan. Kalau seperti itu, maka hatimu hadir dan anggotamu wis anteng. Lek wis anteng, balekno. Lah ya napa aku kok sungkan karo maratuwa, napa kok sungkan karo kiai, padahal semuanya makhluke Gusti Allah. Wis. Ketika panjenengan pun hadir kaya ngeten, niku panjenengan pasrah dengan angkat tangan. Angkat tangan dengan tangan jempolane wonten gedhongane kuping, diluruskan dan rada diadepkin kiblat dan menunduk kepala. Baru setelahnya itu menurut konsep teng mriki panjenengan wis krasa ngadep nang pangeran, wis krasa wis khusyuk, terus karo ngangkat tangan pasrah nang Gusti Allah dengan takbir niat ingsun salat zuhur, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar baru didukno. Niku model yang ada di dalam Bidayatul Hidayah, juga sekaligus sama dengan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beda lek wonten I'anatul Thalibin. Cara Ibnu Hajar niku mboten ngoten. Cara Ibnu Hajar niku ketika sudah hadir kemudian niat salat, kepalanya ditundukkan, Allahu Akbar dengan sambil ngangkat Allahu Akbar dengan selesai menurunkan tangan. Nah, lihat, ya Allahu Akbar ngoten. Terserah panjenengan sing khusyuk sing pundi, tapi kula raosaken sing pas niku wonten Bidayah utawa wonten Ihya Ulumuddin. Niku konsentrasi dhisik, kepala kita menunduk pada tempat sujud, terus mengekspresikan kita diawasi oleh Allah Ta'ala, kita melihat atau tidak dilihat oleh Allah. Setelah kita ekspresikan semacam itu, wis hadir ing dalam atine, hadir ing dalam akale, hadir ing dalam nafsune, hadir ing dalam anggotane, baru angkat tangan terus matur, ya Allah,
dalam salat zuhur petang rakaat kalimat madhep kiblat krana Allah taala. Allahu Akbar baru setelah nyebar tangane didukno. Niku lek model sing teng mriki. Lek ten iyana setelahnya hadir terus muni Allahu Akbar karo ngangkat Allahu Akbar. Panjangnya Allah niku sepanjang panjenengan mengungkapkan hal yang wajib disebutaken ing dalem takbiratul ihram atau ing dalem niat. Sing wajib disebutaken ing dalem niat kalau memang sholat fardu niku ukur ana telu. Nggih niku siji qasdul fi'li nejo nglakoni sholat, nomor loro nentokno sholat sing dilakoni, nomor telu nyebutno fardu. Berarti mari panjenengan tunduk terus sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar karo niat ingsun lakoni sholat zuhur petang rakaat. Ngoten. Niku penak. Tidak seperti yang ada dalam i'anah Allahu Akbar ngangkat tangan, sedangkan Allah karo niat ketika selesai niat buar niku didukno. Nah, di dalam menurunkan tangan ini diletakkan pada sebelah kiri, ada yang tidak usah di sebelah kiri, langsung diletakkan di atas pusar di bawah dada. Nek wong Wahabi carane didekek di dodo. Ini. Nah, kita di bawah dada, di atas pusar. Lah, cara Imam Romli niku diarahkan ke sebelah kiri. Krono ati niku ten sebelah kiri. Ati niku asline wonten sebelah kanan, belok nang sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada lubang, yang dalam lubang itu ada darah kental, darah hitam. Di dalam darah hitam itu ada sap-sapnya. Ono nafsun, ono kolbun, ono sirun, ono sirul asror dan hakikoh. Niku sing jerone darah hitam teng riku. Lah mulane digengken miring nang kiri nyekel karo ati. Allahu Akbar. Ngeten. Tapi cara Ibnu Hajar ya ora. Ati lek sing ngaran di ati niku ben atine khusyuk, ben atine terpegang, tidak kemana-mana. Hatiku keluyuran kemana-mana, hatiku selalu datang kemana-mana, hatiku selalu mengingatkan. Bukan itu, tapi gak nadi-nadi, hati ini ora lungo. Jadi fokus terhadap Allah Ta'ala. Dengeriku. Jadi lah sing sampean sing penak sing pundi? Apa melok Ibnu Hajar ndak usah di samping, diletakkan di samping kiri, apa mengikuti Imam Romli yang dibelokkan di samping kiri? Terserah panjenengan, pilihin sing paling khusyuk. Apakah tangan diletakkan di agak sendeku di sebelah kiri, apakah di tengah-tengah? Terserah mana yang khusyuk di antara satu dari dua. Itu lakonono, paham? Dan niku lae sing bisa sing paling khusyuk. Sudah ndak usah panjenengan melok iki. Wong semuanya niku alasane sing penting khusyuke. Karena sing penting khusyuke, penelitiane Imam Romli ben khusyuk si ketang ben khusyuk, atine dipondong, atine didekep. Pokok aja sing dekep sing ngarepe aja. Nek sing ngarepe niku lanang niku lain walne. Tapi didekep atine saka kiri monggo.
ngarani ora usah ngono sing penting yo tetep diletakkan di tengah seperti yang dilakukan Rasulullah karena niku yo iso khusyuk monggo kersa sing paling khusyuk sing pundi panjenengan lakoni niku penting.